Hak Sameah. Ini yang terakhir tahun ini, karena setelah itu lalu kita, maksud saya karena hari yang ketujuh ya, hari raya yang ketujuh. Jadi berikutnya kita akan merayakan hari raya yang pertama. Nah, hari ini kita merayakan 3 hari raya sebetulnya sebagai penutupan hari raya Sukkot. Jadi hari Sukkot itu disebut Pondok Daun. Ini sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Jadi 3 hari raya itu adalah hari raya yang disebut dengan Hosana Rabbah. Itu adalah hari ke-7 dari Sukkot. Jadi Sukkot dirayakan 7 hari, lalu yang ke-7 itu hari yang ke-7 itu disebut Hosana Rabbah. Tapi kemudian ditempel dengan satu lagi hari raya yang sebetulnya bukan bagian dari Sukkot, tapi dia tetap ditempelkan, itu adalah Shemini Atzeret. Ya, jadi Hosana Rabbah itu jatuh pada tanggal 21 Tisri, yaitu Senin kemarin, tanggal 13 Oktober ya. Dan kemudian Shemini Atzeret hari ke-8 itu Selasa kemarin. Jadi sekarang kita melakukan ini udah hari ke-9, dan ini bagi diaspora ini nggak ada masalah ya, karena kita memang bisa melakukan segala sesuatu 2 hari. Nah, jadi Shemini Atzeret dipandang terpisah dari hari raya Sukkot, tapi tetap melekat di sana. Kemudian hari ini sebetulnya hari ke-9 itu kita rayakan juga sebagai Simchat Torah. Jadi Simchat Torah itu artinya sukacita Torah. Jadi hari ini kita merayakan 3 hari raya sekaligus ya. Mengapa begitu? Ya, kalau di Israel itu barangkali 2 kali, barangkali hari yang 7 dan hari yang ke-8. 8 dan 9 itu dijadikan 1 ya, biasanya demikian. Tapi kita merayakan 3-tiganya 1 hari karena ya di sini nggak ada libur, sementara di sana ada libur ya, jadi lain, situasinya lain. Jadi ini penyesuaian dengan situasi di Indonesia, begitu ya Bapak Ibu. Saya akan mengambil waktu untuk membahas semuanya, ketiga-tiganya, bahkan juga yang lebih ya dari itu ya. Yang pertama, secara singkat saja, Hosana Rabbah. Hosana Rabbah hari ke-7 dari Sukkot itu disebut puncak perayaan Sukkot yang ditandai dengan ritual Nisuk Hamayim. Nisuk Hamayim adalah pencurahan air. Jadi itu dilakukan di Bait Suci oleh para imam dan airnya diambil dari kolam Siloam. Dan kolam Siloam itu dipakai oleh Yeshua juga untuk menyembuhkan orang ya airnya. Jadi memang sejak zaman nabi-nabi Siloam sudah dikenal, dan untuk Nisuk Hamayim ambilnya air dari Siloam dan terus dengan iring-iringan yang meriah mereka sampai ke Bait Suci, dan di situ lalu kemudian dituangkan air. Air itu dituangkan di atas bokor ya. Tadinya ada di pitcher emas, kemudian dituangkan kepada bokor emas juga. Dan semua orang lihat semuanya apa yang itu. Itu satu ritual yang menggambarkan aspek rohani. Bukan hanya air, tetapi juga air itu lambang satu keceriaan rohani gitu. Barangkali demikian ya, istilahnya ya. Nah, pada waktu air itu dicurahkan dari pitcher kepada bokor yang ada di bawahnya oleh imam, maka tiba-tiba ada satu suara besar yang mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan itu suara siapa? Itu suara Yeshua, Sang Mesias ya. Mesias dari Nazaret. Itu tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 37-38. Tapi ada banyak orang Kristen, ada banyak orang, maksud saya pembaca Alkitab yang tidak menyadari. Nah, di situ pentingnya bahwa kita perlu kembali ke akar Ibrani, kita belajar Torah, dan karena waktu kita belajar Torah lalu perspektif untuk membaca Injil itu dibuka. Semua dibuka, nggak ada yang tertutup, terbuka semuanya. Jadi kita bisa melihat bahwa ini sebetulnya adalah hari raya yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam Imamat pasal 23. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Mesias Yeshua berbicara tentang Ruach HaKodes, Roh Kudus,
pertama kali sebelum hari raya Pentakosta atau hari raya Shavuot, ya, itu justru di Hoshana Rabbah, di hari raya Sukkot, hari ke-7 hari raya Sukkot. Jadi betapa pentingnya hari raya Sukkot kalau kita lihat dari aspek rohani. Tapi mengapa ini seperti tidak digubris begitu ya? Diambil, dicomot-comot, Roh Kudusnya sendiri bikin lagi hari raya sendiri, seakan-akan ya semuanya sepanjang itu adalah hari raya Shavuot, itu kita percaya itu biblikal. Tapi seringkali lalu kemudian ada bagian-bagian yang diambil terpisah dari semua konteks pengajaran kitab suci secara utuh, maksudnya. Semuanya juga memang dari kitab suci, tetapi kemudian itu terlepas begitu ya, sehingga orang nggak bisa lihat lagi konteks yang utuhnya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yeshua menghargai hari-hari raya dalam Torah yang diperintahkan oleh Bapaknya di sorga. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, Shemini Atzeret. Jadi ini adalah perhimpunan hari ke-8. Hari raya ini dilekatkan pada hari raya Sukkot, tetapi sebenarnya terpisah dari hari raya Sukkot. Sukkot dirayakan 7 hari, Shemini Atzeret itu merupakan tambahan, ya, tambahan 1 hari di akhirnya. Mengapa ditambahkan? Ini gambarannya seorang raja, dia melakukan, dia kumpulkan rakyatnya dengan semua menteri-menterinya untuk pesta selama 7 hari. Lalu setelah 7 hari selesai, dia rasa masih kangen. Jangan pulang dulu, aku kangen sama kamu. Gitu, aku masih tetap mau kumpul sama kamu. Lalu dia tambah 1 hari tanpa acara yang begitu padat, sehingga bisa menikmati hubungan, begitu ya. Nah, itulah dia Shemini Atzeret. Jadi seakan-akan Tuhan ingin umatnya jangan cepat-cepat pergi. Kamu masih tetap ada di dalam hadiratku. Nikmati hadiratku. Dan sementara itu umatnya juga, jangan cepat-cepat pergi, kami ingin menikmati suasana sukacita ini begitu luar biasa, kami ingin menikmatinya terus. Nah, itu dia Shemini Atzeret, ya. Jadi dia merupakan bukan bagian dari Sukkot yang 7 hari, tapi juga dia tetap melekat di bagiannya, sehingga itu bagian yang terpisah. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa Shemini Atzeret hari ke-8 itu memang terpisah dari hari raya Sukkot yang 7 hari itu? Kita bisa tahu ini dari persembahannya. Di dalam hari raya Sukkot itu ada 70 ekor lembu jantan, ya, dipersembahkan. Dari hari pertama itu 13, turun ke 12, turun ke 11, 10, 9, 8, 7 hari, akhirnya hari ke-7-nya 7. Kalau dijumlah semuanya 70. Ya, ini luar biasa ya, ini perintah Tuhan luar biasa. Dia selalu pakai simbolisme termasuk angka. Jadi 70 itu adalah angka apa? Itu adalah angka untuk Israel. Ya, Israel 70 juga angkanya, tapi juga untuk bangsa-bangsa. Jadi waktu hari raya Sukkot itu bangsa Israel memberikan korban 70 lembu jantan itu untuk korban bagi bangsa-bangsa. Supaya bangsa-bangsa juga mengenal Adonai Elohim. Ya, itu simbolismenya. Jadi kita lihat hari raya Sukkot ini memang satu hari raya yang sebetulnya sangat mudah diterima oleh orang bangsa-bangsa. Ya, kita ambil contoh bahwa di Yerusalem itu udah puluhan tahun mereka lakukan, ada yang disebut dengan International Christian Embassy. Tiap tahun mereka merayakan hari raya Sukkot. Ribuan orang. Saya pernah di sana, itu barangkali ada sekitar 5.000 orang yang pawai. Setiap tahun di hari raya Sukkot itu pawai di Yerusalem, ya. Ini ada beberapa, kita pernah satu rombongan datang ikut juga di sana. Jadi bangsa-bangsa tuh mesti kenal, ya. Jadi dan ini ada begitu banyak hal yang luar biasa secara rohani itu ada di dalam hari raya ini. Nah, lalu kemudian hari raya Shemini Atzeret itu berapa korbannya? Karena udah 70 udah genap kan? Lalu ternyata waktu kita baca kitab suci ternyata di situ hanya di Shemini Atzeret itu hanya
ada korbannya itu hanya satu lembu jantan, satu saja. Udah, nggak ada lagi yang lain. Ada lagi korban yang lain, jenis yang lain, tetapi lembu jantannya cuma satu. Jadi kita lihat bahwa ini bukan bagiannya, karena 70-nya itu udah genap gitu ya. Dari situ kita bisa lihat. Nah, kemudian kita lihat di sini dalam Shemini Atseret ini ada banyak aspek ya yang saya ingin bukakan kita semua supaya kita semakin menyerap atau menyelami hari raya. Nah, hari raya ini ada di dalam Torah, tetapi kemudian waktu hari raya ini dilakukan oleh orang Israel, maka mereka mempunyai dimensi yang lebih banyak daripada yang cuma kita baca secara tertulis. Ada dimensi-dimensi yang lain yang kita bisa tidak bisa dapat hanya dari membaca teksnya, karena hari raya ini dijalankan dari tahun ke tahun, ribuan tahun kira-kira begitu ya, oleh orang Yahudi. Jadi mereka tahu tuh ada hal-hal yang unik di dalam hari raya ini, seperti yang Tuhan perintahkan melalui Mose kepada para nabi dan juga kepada para rasul ya, kepada para nabi dan hakim maksud saya. Nah, salah satu yang ada di lingkungan orang Yahudi itu mereka mulai menulisnya, ini para rabi menulisnya di dalam dokumen atau literatur namanya Vayikra Rabbah 30 ayat 15 ya. Saya baca ini ya. Vayikra Rabbah 30 ayat 15, kalau udah ketemu boleh kasih lihat ya di sini kalau ada ya. Saya baca untuk kita semua ya. Bilang begini. Rabbi Berekia, Rabi ini ada di periode tahun 200 sampai 500 Masehi, berkata atas nama Rabbi Levi, berdasarkan jasa, kamu akan mengambil bagimu pada hari pertama. Nah, ini hari pertama apa? Hari pertama Sukot. Aku, Elohim, akan disingkapkan kepadamu terlebih dahulu. Dan aku akan menuntut pembalasan dari yang pertama, yaitu Esau yang jahat, yang tentangnya tertulis yang pertama muncul. Kejadian 25 ayat 25. Kemudian, aku akan membangun bagimu yang pertama. Inilah bait suci, yang tentangnya tertulis tahta kemuliaan yang ditinggikan sejak semula tempat bait suci kita. Yeremia 17 ayat 12. Kemudian, aku akan membawa kepadamu yang pertama. Inilah Raja Mesianik yang tentangnya tertulis. Sebagai yang pertama, aku memberitahukannya kepada Sion dan aku memberi orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Itu tertulis dalam Yesaya 41 ayat 27. Nah, itu bagian itu di sana Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini bagian dari Midras Vayikra Rabbah. Vayikra itu kitab Imamat, Midras Rabbah itu adalah kumpulan khotbah. Kita bilang Midras itu khotbah ya. Midras Rabbah itu kumpulan khotbah yang dibuat oleh para rabi lalu itu dicatat. Dan ini sesuatu yang berharga karena ini adalah pikiran orang Yahudi yang kenal perintah-perintah Tuhan. Sementara kita belajar belakangan. Ribuan tahun mereka pegang baru kita belajar. Jadi kita sebetulnya harus mengaku bahwa ada bagian-bagian yang kita mesti diskusi sama mereka untuk mengungkapkan kebenaran ini dengan lebih baik ya. Nah, apa yang kita bisa lihat di dalam satu lembar yang ada di sana? Ada 3 hal yang disebut hal pertama. Ada 3 hal pertama yang disebut dalam Midras Vayikra Rabbah 30 ayat 15, yaitu pertama, menuntut balas dari yang pertama Esau. Karena Esau itu yang lahir pertama, dia melawan Yakub, melawan Israel, dia bangsa Edom, dia akan Tuhan akan menuntut balas kepada dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membangun bagimu yang pertama. Apa yang pertama? Dia tulis bait suci. Jadi Tuhan akan membangun bait suci untuk Israel. Kemudian yang ketiga, membawa bagimu yang pertama Raja Mesias. Nah, ini penting. Yang pertama Raja Mesias. Dan yang pertama itu apa? Kalau kita baca ya di Torah, maka yang pertama itu pada hari pertama. Lalu ambil 4 spesies yang tadi kita pegang itu ya. Nah, hari pertama. Nah, Midras ini menjelaskan apa yang pertama. Apa yang pertama? Lalu dia katakan pembalasan kepada Esau,
kemudian membangun bait suci, dan kemudian dia bilang membawa Raja Mesias. Kepada siapa? Nah, oke, kita lihat ya. Ini lalu kita, apa yang dia tulis itu ternyata semua tulisan Midrash itu bukan wishful thinking, bukan khayal, dia bikin-bikin sendiri. Mereka baca kitab suci dengan baik. Jadi apa yang dia tulis itu bisa ditelusur balik. Nah, ini saya mau tunjukkan ayat-ayat yang bisa berhubungan dengan 3 hal yang ditulis oleh Rabi itu. Sekarang tentang Esau ya. Kita coba lihat tentang Esau. Tentang Esau kita baca dalam kitab Obadya 18 ya, itu cuma satu pasal. Dia tulis begini, kaum keturunan Yakub akan menjadi api dan kaum keturunan Yosef menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Artinya apa? Artinya keturunan Yakub dan keturunan Yosef itu akan mengalahkan keturunan Esau. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Adonai yang berfirman demikian. Jadi ini pembalasan karena Edom, Esau itu menyerang Israel. Ya, dia bahkan menjadi sangat buruk hubungannya dengan umat Israel, dan ini Tuhan yang membalas. Nah, kemudian apa hubungannya dengan Hari Raya Sukkot? Itu kita bisa lihat di dalam Zakaria 14 ayat 16. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Adonai semesta alam dan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun, itu Sukkot. Jadi Edom dan juga bangsa Ismail dan banyak lagi yang lain itu akan menyerang Yerusalem, dan mereka itu dikalahkan. Tuhan akan berperang melawan mereka dan mereka dikalahkan, dan kemudian semua mereka harus datang setiap tahun ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Jadi kalau kita baca yang tadi Midrash tadi, kita bisa lihat ada ayat-ayat yang mendukung apa yang dinyatakan sana. Itu adalah tentang Esau. Sekarang tentang bait suci. Tentang bait suci ini ada beberapa bagian ya, tapi saya ambil dari 2 Tawarikh. Bahwa bait suci itu dibangun, bait suci yang pertama dibangun oleh Salomo, dan bait suci yang pertama itu dibangun atau ditahbiskan itu kapan? Pada bulan Tisri. Lalu Tisrinya yang kapan? Karena bulan Tisri itu 30 hari. Lalu kapan? Dia bilang pada hari raya bulan ke-7, yaitu bulan Tisri. Jadi kalau hari raya bulan ke-7 yang paling menonjol hari raya itu adalah Sukkot. Dan ini bisa kita lihat dalam komentar rabbinik, itu jelas itu Sukkot. Nah, saya baca sekarang untuk saudara 2 Tawarikh 5 ayat 1 sampai 4, kemudian lompat ya. Saya beritahu 2 Tawarikh 5 ayat 1 sekarang. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk bait Adonai itu, yaitu bait suci. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus David ayahnya dan menaruh perak, emas dan barang-barang itu dalam perbendaharaan bait Elohim. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Adonai dari kota David, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7, nah itu dia, berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Jadi pada hari raya mereka berkumpulnya, dan ini adalah hari raya Sukkot. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Adonai. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat musik sambil memuji Adonai dengan ucapan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni bait Adonai, dipenuhi awan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Adonai memenuhi bait Elohim. Ya, ini penahbisan. Ya, itu dipenuhi dengan awan, asap begitu ya, di seluruh bait suci.
Ya, kita bisa baca dalam Torah juga. Moses juga waktu kemah Miskan itu didirikan juga situasi yang sama. Dan itu ditabiskan, kemuliaan Tuhan turun. Hari apa itu pertanyaannya? Kalau misalnya Sukot itu 7 hari, kira-kira dia menhabiskannya untuk Tuhan itu hari pertama atau hari ke-7? Hari pertama atau hari kedua, hari ketiga, hari keempat, atau kelima, atau keenam, hari keberapa? Hari pertama. Hari pertama, karena Tuhan yang pertama. Jadi bukan yang ke-7, yang pertama. Karena ini yang pertama itu untuk Tuhan itu yang pertama. Ya. Jadi dari segi meriahnya nanti 7 hari ke-7 betul itu meriahnya di sana. Tetapi hari pertama itu semuanya mulai ya. Jadi pada hari pertama itu dihabiskan, lalu kemuliaan Tuhan turun, dan kalau begitu di hari pertama memang benar Tuhan memberi bait suci kepada Israel. Hari pertama Sukot maksud saya ya. Sekarang itu ada 2 tadi, pembalasan kepada Esau, kemudian yang kedua itu bait suci. Dan sekarang kita lihat ini tentang Mesias. Nah, tentang Mesias tadi dia dikatakan bahwa hari pertama itu, yang pertama itu adalah Raja Mesias, membawa Raja Mesias. Nah, waktu dikatakan tentang Raja Mesias, ada satu ayat yang dikutip ya oleh Rabbi Berachia itu, sebagai yang pertama aku memberitahukannya kepada Sion, dan aku memberi orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Yesaya 41 ayat 27. Nah, ini kita bisa lihat ayat-ayat ini juga di ayat-ayat yang lain di dalam Nabi Yesaya 52 ayat 7 misalnya, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Elohimmu itu Raja. Lalu Zakaria 9 ayat 9, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Itu nubuat Nabi Zakaria. Penggenapannya di mana? Dalam Matius 21 ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesua, yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana anak David, diberkatilah dia yang datang dalam nama Adonai, Hosana yang maha tinggi. Ya, tadi kita sebut Hosana itu sama ya, itu Sukot. Ya, itu ini memang waktu Matius 21 itu bukan hari Sukot, tetapi suasananya yang mereka ingat untuk menyambut orang yang datang dalam nama Tuhan itu adalah di nuansanya di hari raya Sukot. Karena itu mereka menyebutkan ungkapan ini. Nah, kalau kita lihat dari situ, maka kita tahu bahwa Mesias yang dibawa ya pada hari pertama itu adalah tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Jadi siapa yang memberitahu ini yang membuka ini adalah literatur Yahudi. Bukan literatur bangsa-bangsa, bukan Bapak Gereja. Bapak Gereja sebetulnya nggak tahu persisnya kapan mereka bikin hari raya ya. Tapi orang Yahudi tahu. Para rabi dia tahu apa hari-hari yang penting yang berhubungan dengan Mesias, dia tahu. Dan ini saya tunjukkan dari Midrash, tetapi juga dari ayat dari firman Tuhan. Jadi kita tahu bahwa Yeshua, kemarin saya hubungkan lagi dengan Yohanes 1 ayat 14, maka Yeshua itu dia datang, dia diam, dia bersuka di antara kita, dia skenos bersama dengan kita. Jadi dia datang pada hari raya Sukot. Kalau ditanya hari raya Sukot hari keberapa, maka dia mesti datang hari pertama, karena dia yang pertama. Yeshua itu buah sulung. Yeshua itu yang pertama. Ya, jadi dia mesti di hari pertama, bukan di hari yang kedua atau ketiga dan seterusnya. Dia yang pertama. Karena itu kita tahu bahwa di hari raya Sukot, yaitu tanggal 15 Tisri, hari pertama Sukot, Mesias Yeshua lahir di
Bethlehem. Ya. Nah, sekarang tadi saya bicara topik ini bukan hari pertama tapi hari ke-8. Nah, apa hubungannya kelahiran Yesua dengan hari ke-8? Nah, ini ternyata semuanya bagus sekali diatur ya di dalam firman Tuhan. Apa hubungannya kelahiran Yesua dengan Semini Atseret pada hari ke-8 Sukot? Yesua disunat, Yesua di Brit Milah. Jadi Yesua itu agamanya Kristen atau Yahudi? Saya tanya sama saudara. Halo? Yahudi dia. Nggak ada agama Kristen waktu itu. Jangan mimpi ya. Ini kalau saudara bilang, oh dia Kristen, saudara terjebak kepada sesuatu yang disebut anakronisme, pengacauan waktu ya. Nggak jelas aturan kronologi waktunya nggak jelas. Jadi dia Yahudi karena itu oleh bapak ibunya Yosef, bapaknya Miriam ibunya, itu dia dibawa ke bait suci dan dia disunat. Dan pada hari ke-8 itu bapaknya kasih nama, disebut namanya Yesua. Dari mana bisa dia dapat? Dari malaikat. Malaikat udah sebut dia namanya itu, tapi bapaknya yang mesti kasih nama. Bukan malaikat yang kasih nama. Malaikat hanya kasih tahu orang tuanya, lalu orang tuanya kasih nama kepada anak ini, namanya ya anak itu ya Yesua. Dan karena itu bapak ibunya selalu memanggil dia dengan nama Yesua, bukan Yesus ya. Bahwa kita bangsa-bangsa kita sebut dia Yesus, oke, nggak ada masalah ya. Tetapi kita harus tahu bahwa bapak ibunya semua dalam bahasa Ibrani sebut Yesua. Kalau disebut dengan nama Yesus atau Yesus, apa boleh? Apa boleh? Boleh. Kenapa boleh? Ya, karena kita bisa melihat Rasul Paulus waktu dia menulis surat ke jemaat di Roma, jemaat di Korintus, di semua surat-suratnya itu dia sebut Yesua, dia tidak sebut Yesua. Dia sebut Yesus dalam bahasa Greka. Jadi kita tahu bahwa yang dimaksud itu adalah Yesua dalam bahasa Ibrani ya. Tapi kita mau menyebut dengan nama Yesua supaya nuansa bahwa dia Jewish itu selalu kelihatan dari namanya. Kalau kita sebut Yesus itu, oh ini orang Eropa itu. Nanti disangkanya itu Eropa gitu. Ada banyak orang kata, oh siapa namanya? Jesus Christ. Jesus itu nama first name, Christ itu second name katanya. Itu nama keluarga ya. Oh enggak begitu ya. Jadi nama keluarganya Christ, oh enggak ada gitu ya. Enggak gitu. Itu apa namanya? Bukan. Jadi dia Yeshua Hamasiah, Christ itu dari Hamasiah. Ya, jadi itu adalah gelar. Jadi dia Christ itu sama Masiah itu adalah gelar. Tetapi kita tahu bahwa gelarnya itu Masiah itu dalam bahasa Ibrani punya artinya yang diurapi. Sementara kalau Christ di Kristos ya, Kristos dari bahasa Yunani itu hanya orang yang diolesi minyak. Dan konotasinya itu orang yang sesudah mandi sauna untuk supaya kulitnya bagus ya, halus, itu dia kasih minyak. Jadi itu orang-orang Romawi, Greko-Roman itu begitu budayanya. Nah, itu yang terjadi. Sehingga dengan pikiran seperti itu, oh ternyata diolesi minyak itu sama dengan diurapi gitu. Tapi dalam bahasa Yunani, Christ itu tidak harus jadi raja, itu rakyat biasa. Tetapi kalau di dalam kitab suci Ibrani, bahasa orang Israel, maka yang diurapi itu punya jabatan tinggi. Dia adalah bisa imam besar diurapi, oh yang tinggi itu. Kemudian dia juga raja, tinggi itu, nggak sembarangan orang. Ya, jadi mau pilih yang mana? Saudara mau pilih Masiahnya Ibrani atau Kristosnya Yunani dalam arti original Greek ya? Yang mana yang saudara pilih? Saya pilih Masiah karena dia yang diurapi, dia raja ya.
Oke, itu sebagai ini saja. Nah, sekarang kita lihat lagi masih di dalam masih hari masa Sukot ya, kita lihat masa raya Sukot. Masa raya Sukot itu kita lihat itu dirayakan memang 7 hari ditambah 1 ya, jadi 7 plus 1 itu masa rayanya. Dan ini kita bisa melihat itu dirayakan oleh orang Yahudi. Dan walaupun tidak selalu, setelah diperintahkan tidak selalu mereka merayakannya. Bahkan karena mereka tidak merayakannya, mereka dibuang 70 tahun ke Babilonia. Dan kemudian setelah 70 tahun mereka balik ke Israel. Dan waktu mereka kembali ke Israel itu ternyata hari raya Sukot. Seperti yang tertulis dalam Nehemia pasal 8. Jadi orang-orang tawanan Yahudi dari Babilonia kembali ke Yerusalem pada hari raya Sukot. Nah, bagi para tawanan itu, ya, bagi para tawanan yang balik dari pembuangan, itu Imam Ezra membacakan Torah bagi mereka. Dan ketika mereka mendengar kalimat-kalimat Torah dibacakan, banyak umat Israel yang menangis. Ada yang menangis karena mereka tidak mengindahkan Torah waktu sebelumnya. Jadi mereka lalu dibuang ke Babilonia. Mereka menangis mendengar kata-kata Tuhan yang berjanji tanah Kanaan, ya, tanah yang baik. Tapi juga di Babilonia mereka nggak punya sinagog, nggak punya bait suci. Mereka nggak bisa dengar kata-kata Torah. Dan waktu mereka dengar kata-kata Torah itu seperti apa namanya, ada semangat yang ini. Tetapi itu mereka ingat bahwa ini sudah lama mereka tidak dengar, lalu itu jadi sedih. Dan mereka menangis, ya. Nah, waktu Imam Ezra lihat, loh, kok kamu menangis? Mestinya kalau waktu kamu dengar Torah, kamu bersukacita. Lalu bilang, jangan kamu bersedih sebab sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Ya, dia bilang, do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Lalu itu ada lagunya, the joy of the Lord is. Ya, itu dia. Ya, jadi saudara lihat ya bahwa lagu itu di sini posisinya itu di hari Sukot. Jadi kalau itu dinyanyikan di hari Sukot itu pas aja, karena itulah berita dari Imam Ezra waktu lihat orang Israel dibacain Torah ya pada hari Sukot, mereka nangis lalu, oh tidak, the joy of the Lord, sukacita Tuhan itu kekuatanmu. Jadi lalu mereka bangkit, makan dan minum, dan mereka bersuka ria. Ya, itu jadi pencerahan dari firman Tuhan berlaku bagi orang Israel. Nah, dan kita bisa melihat itu 7 hari ditambah 1 hari itu hari pertemuan kudus lagi ya. Kita hari ini kita representasi dari hari raya Semini Atseret itu hari ini ya. Nah, satu layer lagi. Sejarah berulang. Hari ini adalah hari ke-8 yang disebut Semini Atseret. Hari ke-9 ya di sini ya. Di Israel itu kemarin atau Israel itu 4 jam sesudah kita. Sekarang jam 8 ya. Di sana berjam 4 sore. Jadi di belakangnya. Tetapi ini udah di sini udah hari ke-9, di sana masih Semini Atseret. Kemudian hari sebelumnya itu adalah Hosana Rabbah. Dan mulai hari Selasa ya, Selasa minggu ini yang baru kemarin, itu ada 20 orang sandera yang dikembalikan ke Israel hidup-hidup. Ya. Ya, ini bersyukur kita ya, 20 orang. Ya, totalnya semua ada 48, tapi katanya 28-nya itu sudah tewas ya di dalam tahanan. Tapi 20 orang itu sisanya itu dikembalikan ke Israel sesudah ditahan 2 tahun penuh. Mereka itu diculik itu saya jawabnya diculik karena memang nggak ada pemberitahuan, tiba-tiba diculik, dibawa ke Gaza itu pada hari raya Simchat Torah. Simchat Torah itu anak-anak muda ini merayakannya dengan musik, festival musik Supernova. Dan itu memang anak-anak muda itu sekuler ya. Sekuler. Jadi bukan lagu-lagu rohani itu yang dia, lagu-lagu yang umum aja begitu. Tapi mereka juga nggak melakukan apa-apa. Dan itu juga bukan hanya orang Yahudi tapi sama bangsa-bangsa.
Jadi ada orang-orang di sana dari Thailand, dari apa namanya, dari Qatar, dari mana begitu ya, Nepal, itu kerja di sana di Israel, ya. Lalu mereka juga senang sama ini, supaya senang-senang itu ikut festival Supernova. Nah, karena ada yang dari Thailand, ada yang dari Nepal, karena itu kalau Bapak Ibu lihat waktu itu ada tuh bentukan-bentukan seperti Buddha. Ada tuh, seperti ada patungnya Buddha gitu di pojok-pojok, di pojok begitu ya. Lalu seperti itu, kenapa ini ada yang begini? Oh, ternyata itu bukan orang Israel yang bikin. Itu adalah orang-orang yang kerja di Israel, ya. Mereka pekerja-pekerja jadi supir, jadi banyak itu ya, kerja begitu ya. Lalu mereka ikut di sana, lalu mereka karena agamanya juga agama yang sono begitu ya. Jadi mereka bikin. Jadi kita lihat loh, ini kenapa begitu? Nah, jadi tetapi ya itu bukan jadi penyebabnya. Jadi apakah itu yang menyebabkan Israel digeruduk oleh Hamas? Saya tanya beberapa orang sana, oh itu bukan, ya memang itu bukan sesuatu yang baik untuk kita, tetapi itu juga bukan artinya penyebab utamanya, dia bilang begitu ya. Jadi penyebab utamanya adalah Israel sebetulnya sudah melihat itu persiapan-persiapan, latihan-latihan itu udah 3 tahun katanya. Sudah 3 tahun, tapi mereka itu merasa, oh ini sih cuma latihan aja, biarin aja dia latihan. Dia nggak akan berani nyerang kita. Dan memang Israel punya kecanggihan teknologi, jadi dia bisa lacak tuh semuanya. Jadi latihannya gimana, dia bisa lihat, bisa tahu semuanya. Dan itu ditulis oleh ini seorang namanya Lee Jaron, dalam 7 Oktober 100 cerita kemanusiaan ya. Saya lihat buku itu dan barangkali kita bisa lihat, kita coba ambil sedikit untuk mengenang peristiwa itu. Itu peristiwa yang sangat menyedihkan, tragedi sesudah Holocaust ya. Jadi di situ memang Israel kecolongan, kebobolan. Bukannya karena mereka nggak tahu, mereka tahu tetapi mereka nggak siap. Nah ini juga Bapak Ibu ya, jadi kalau kita dikatakan Yesua mau datang, kita mesti siap. Jangan cuma tahu oh Yesua mau datang, tapi nggak siap. Ini sama seperti Israel waktu itu ya, tahu, dia lihat latihannya, dia tahu semuanya. Dia punya kecanggihan teknologi jauh-jauh lebih daripada si Hamas itu ya. Jadi dia tahu, tetapi itu dipandang itu kan nggak ada apa-apa. Kita bisa kok. Nah, di sini kita bisa melihat juga bahwa Israel itu terlalu mengandalkan kecanggihan teknologi. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Ya, dia tidak berjaga-jaga. Ya, maksudnya tidak mengandalkan Tuhan, dia tidak berjaga-jaga begitu ya. Akhirnya mereka kebobolan. Nah, pada tanggal 7 Oktober 2023 yang merupakan hari Sabat dan hari raya Simchat Torah yang juga merupakan hari terakhir dari hari raya Sukkot. Teroris Hamas bersama komplotannya Jihad Islam Palestina dan 8 kelompok lainnya melancarkan operasi yang telah mereka latih selama setidaknya 3 tahun. Itu ditulis oleh Lee Jaron ya. Mengapa bisa terjadi? Apa ini tidak terdeteksi? Oh, terdeteksi, semuanya terdeteksi. Tetapi mereka tidak peka ya. Nah, kenapa juga tidak peka? Ini satu hal lagi yang kita mesti belajar ya. Selalu Israel itu jadi pelajaran rohani bagi kita. Mengapa tidak peka? Tidak pekanya karena mereka saling gotok-gotokan satu sama lain. Waktu itu ada reform, judicial reform. Karena itu digulirkan, itu tetap Perdana Benjamin Netanyahu ya. Jadi dia menggulirkan itu karena begini, seringkali programnya dia itu mentah atau mental di lembaga kehakiman Israel. Jadi selalu dipotong begitu oleh lembaga kehakiman. Jadi dibawa seperti kita nih MK gitu ya. Ada masalah nih undang-undang ini dibawa ke MK. Oleh MK-nya dikalahkan gitu ya. Sehingga nggak jalan. Sehingga pemerintahnya merasa loh ini gimana? Kalau gitu mesti ada judicial reform ini. Nah itu membelah bangsa Israel. Nah dalam keadaan seperti itu mereka udah nggak peka bahwa ini sebetulnya lawan yang sesungguhnya itu di sana di Hamas, nggak peka. Jadi
ya begitu, dan akhirnya mereka pandang biasa-biasa aja, dan akhirnya pada tanggal 7 Oktober itu ya mereka itu diketahui serangan dari laut, dari udara, dari darat, semuanya menyerang Israel, dan itu adalah teror yang paling buruk di sejarah dunia modern yang oleh Presiden Biden itu disebut hari yang paling mematikan untuk umat Yahudi sejak Holocaust katanya. Dan waktu itu ada berapa dalam waktu kurang dari 24 jam sekitar ada 3.000 teroris masuk ke Israel. 3.000 saudara ya, bukan 300, 3.000. Dan mereka bunuh ada sekitar 1.200 pemuda dan pemudi, menculik 251 orang dari berbagai lapisan, ada warga negara bukan hanya Israel saja, ada yang dari Amerika, dari negara-negara lain, dari Asia juga ada. Ya, mereka diculik dan dibawa ke Gaza. Nah, jadi kita lihat wah ini bencana kemanusiaan yang saya melihat wah ini kalau orang tetap membela Hamas setelah ini kebangetan kalau saya bilang begitu ya. Kalau saya. Tapi ternyata ya di dunia ini, di bumi ini ada lebih dari 30 negara yang memuji Hamas. Bahwa Hamas itu benar dia melakukan itu, termasuk beberapa tokoh di negeri ini. Lalu ada seorang yang mengatakan begini, ini saya nggak usah sebut namanya, tapi dia ada, saya baca di koran, tapi kemudian ini masih bisa dilihat di jejak digitalnya. Dia mengatakan, orang ini bilang begini, serangan Hamas beralasan mereka melakukan itu sebagai akibat penjajahan Israel selama 75 tahun. Wow. Jadi yang salah tetap Israel katanya begitu. Padahal yang diserang itu bukan tentara, tetapi masyarakat sipil dalam keadaan damai, bahkan dalam festival musik. Jadi bagi saya ini serangan pengecut. Ini serangan pengecut. Kalau memang betul mau perang, kalaupun katanya dia ditindas selama 75 tahun, kalau you mau perang lawan tentara dong. Jangan orang lagi menikmati musik, ya tiba-tiba diserang, digeruduk, dan serangannya itu keji, sangat keji. Ya, kalau mau sebenarnya menyerang tentara Israel di markasnya, tapi tidak ya. Jadi serangannya sangat keji. Ya, ini barangkali kita mesti lihat, walaupun sekarang udah ada arah pendamaian, tapi kita mesti lihat bahwa arah pendamaian sekarang juga masih belum selesai. Nah, apa yang ditulis ini ditulis oleh Lee Yaron tadi. Ini saya ambil secuplikan ya. Cuplikan, warga sipil mulai dari bayi hingga orang tua yang baru bangun pagi itu ditembak mati, ditikam dan dibakar hidup-hidup, mereka disiksa, diperkosa. Ibu mereka terbangun ditembak mati, ditikam dan dibakar hidup-hidup, mereka disiksa, diperkosa dan sengaja diamputasi, dipotong ya. Dalam adegan-adegan yang mengerikan yang didokumentasikan dan diunggah ke medsos oleh para teroris ke seluruh dunia. Seluruh komunitas dihancurkan dan puluhan ribu warga Israel terpaksa meninggalkan rumah mereka menjadi pengungsi di negara mereka sendiri. Itu satu alinea saya ambil dari buku itu. Nah, keesokan harinya, tanggal 8 Oktober 2023, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan perang melawan Hamas. Jadi IDF dikerahkan untuk menyerang Gaza dengan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tujuannya menghancurkan Hamas, sebuah organisasi teroris yang bersumpah untuk memusnahkan Israel dan membunuh orang Yahudi yang terakhir di bumi ini. Saya nyatakan begini setelah saya membaca piagam Hamas 1988. Hamas Charter ya, itu ada di Google. So bisa lihat Hamas Charter 1988, you bisa dapat itu. Baca semuanya. Saya baca itu semua, dan betul organisasi ini dibangun untuk menghabisi bangsa Yahudi, bahkan yang satu Yahudi yang terakhir mesti dibunuh dia. Ini artinya organisasi ini dibuat untuk menggenosida bangsa Yahudi. Ya, tetapi sekarang waktu Israel menyerang itu perang ya, bukan perang.
Itu dong genosida. Ya, namanya juga kalau katanya tadinya mau perang, ya hadapi dong perang. Ini terus mengambil simpati dunia, play victim, seakan-akan mereka jadi victim. Semuanya gedung rumah sakit atau sekolah itu dihancurkan, padahal mereka melontar roket dari situ. Jadi teknologi Israel canggih, jadi dia tahu, misalnya ada rudal yang sampai ke Israel, dia tahu dari mana itu tempat peluncurannya. Dia bisa lihat itu, dan itu bisa dihitung semuanya ya. Jadi ada sudut-sudutnya segala macam, bisa dapat, dan dia tembak lagi ke tempat itu, tetapi tempat itu adalah sekolah, sehingga waktu diserang balik, si Hamasnya udah lari, tapi anak sekolahnya yang kena, atau rumah sakit. Jadi itu namanya human shield, perisai manusia. Saat ini menurut Koran, menurut Kementerian Kesehatan Gaza ada 66.000 warga atau lebih 66.000 warga Gaza telah tewas. Nah, tetapi apakah orang IDF itu menyerang mereka penduduk sipil? Oh tidak. Mereka selalu kasih ditelepon, dikirim selebaran, ya kalau mau diserang gedung ini, mau diserang, mau dibom karena tadinya dipakai oleh Hamas, dikasih selebaran, ditelepon orangnya, kamu pindah. Jadi ini bukan serangan tiba-tiba. Ya, menurut IDF sedikitnya 25.000 kombatan Hamas telah tewas. Jadi menyisakan hanya belasan ribu kombatan saja. Jadi dengan begitu ini artinya bahwa kekuatan Hamas itu sudah sangat merosot sekarang. Jadi kalau kita baca bahwa akhirnya Hamas mau terima perdamaian Trump, usul perdamaian Trump dan itu ya, maka itu sebetulnya menunjukkan kondisi mereka yang sudah merosot. Kalau dia nggak merosot, oh belum tentu mau dia. Tapi ini udah merosot. Dan kemudian juga semua daerah itu udah dikepung oleh Israel, dan dia kalau dia mau menyelamatkan nyawanya, dia mesti terima usulan perdamaian Presiden Trump, dan itu yang terjadi. Tapi kita belum selesai. Nah, apa tugas kita? Tugas kita adalah berdoa supaya Hamas itu dikasih kegentaran dan mereka mau melakukan semuanya. Jadi mereka mau dilucuti, mereka nggak mau ikut lagi di pemerintahan transisi ya. Dan mereka udah sadar, tetapi perlucutan senjata masih pro kontra ya. Jadi kita berdoa untuk itu ya, dan kita percaya bahwa Tuhan melindungi Israel. Dan ini semua saya cerita dalam hubungan dengan Sukkot, bahwa itu terjadi pada hari raya Sukkot, begitu ya. Jadi kita lihat bahwa sejarah berulang lagi. Kalau kita lihat mengapa Israel yang menyerang Hamas itu sebagai pemimpin di Gaza, tapi rakyatnya yang kena korban. Itu kembali lagi sejarah seperti terulang. Firaun itu pemimpin Mesir, tapi pemimpin Mesir yang keras kepala. Waktu dia melawan kehendak Tuhan yang ingin membawa Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan menghukum Mesir. Bukan hanya Firaun, tapi bangsa Mesirnya juga kena. Nah, sama seperti ini. Hamas itu kelompok teror, tapi dipilih secara demokratis di Gaza tahun 2005, ya, kemudian 2006. Kemudian setelah itu mereka jadi pemimpin. Nah, mereka yang menyerang Israel ya dengan sangat keji, lalu itu dibalas, yang kena juga, yang ikut menderita itu adalah warganya. Tapi kita juga bisa melihat bahwa banyak warga Gaza itu yang sebetulnya tetap sama pikirannya dengan Hamas. Jadi kita nggak tahu berapa, mungkin sangat kecil sekali kalau mereka tidak mau mendukung Hamas, karena Hamas itu populer di Gaza ya. Jadi apa yang kita lakukan, kita berdoa supaya perdamaian atau perlucutan senjata Hamas itu bisa dilakukan, sehingga Israel boleh aman, ya. Jadi aman, terlindung dari semua serangan-serangan, dan tidak boleh lagi 7 Oktober itu terulang. Itu bagian yang ketiga. Ya, sebentar lagi. Oke, sekarang kita coba lihat Simchat Torah, ya, Simchat Torah, sukacita Torah.
Jadi dalam Simchat Torah nanti ya ada lagi Simchat Torah, kita akan menari-nari dengan Torah. Nah, pertanyaannya begini. Bangsa mana yang menari-nari bersama kitab suci mereka? Bangsa mana yang menari-nari bersama kitab suci mereka? Coba saudara sebut. Ada nggak bangsa yang menari-nari dengan kitab sucinya dipegang gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Kecuali Israel. Nah, jadi kita melihat, nah ini kita mau belajar sedikit. Loh, kenapa kok mereka begitu gitu ya? Jadi pada akhir perayaan Sukkot, komunitas Yahudi dan Mesianik di seluruh dunia, ya kita Mesianik ya, mengeluarkan gulungan kitab suci. Tadi kita keluarkan dari ini Ark atau ini Aron Kodes ya ininya. Kita keluarkan kitab suci Torah kita. Ini ada 2 di depan ya. Dan kemudian itu dikeluarkan untuk prosesi, kemudian menari bersama dengan menggendong Torah. Dan itu dilakukan dengan waktu yang cukup lama. Nah, selama 1 tahun kita sudah belajar Torah. Jadi setiap tahun, bukan udah lama, udah lebih dari 10 tahun ya. Kita dari 2005 kita udah selalu belajar pakai parasa. Nah, jadi tiap tahun kita belajar, tiap minggu kita selalu pakai parasa. Dan 1 parasa itu bisa panjangnya bisa 4-6 pasal. Bukan ayat, pasal ya. Jadi 4-6 pasal, dan orang yang mau khotbah dengan proper dengan Torah itu, dia mesti menggali Torah, dia mesti punya waktu, kasih pikiran, konsentrasi, fokus. Nggak enteng, saya katakan. Tidak enteng ya. Jadi kalau kita nggak punya waktu, ya kelihatan dari cara penyampaian Torahnya seperti apa kalau orang nggak punya waktu. Karena itu kita bisa ini, kalau misalnya ada orang yang nggak punya waktu gitu, hamba Tuhan yang nggak punya waktu, maka dia barangkali cuma bisa baca 1 ayat lalu dia cerita pengalaman jalan-jalan dan sebagainya. Itu karena itu, ya itu karena itu. Jadi saudara, saya ingin kasih tahu begini, kalau kita nggak punya waktu ya itu urusannya masing-masing. Tetapi kalau kita nggak punya waktu, memang kita nggak bisa bicara ya dengan dibuka. Karena untuk baca Torah, untuk membahas Torah itu kita mesti bukan lihat hanya dalam bahasa Indonesia, bukan juga dalam bahasa Inggris, no way. Kita mesti lihat bahasa Ibraninya. Kita mesti buka itu, mesti diperiksa, gramernya mesti dilihat juga, walaupun hanya beberapa kata yang mau kita bahas, tapi semua mesti dilihat gitu ya. Dan itu ngambil waktu, mengambil tenaga. Nah, jadi 1 tahun itu tiap tahun kita lakukan, jadi per tahun kita lakukan itu. Maka sekarang kita bisa melihat ya bahwa setelah kita selesai, maka itu mesti ada satu ungkapan sukacita. Ungkapan sukacita. Nah, ungkapan sukacita itu dijadikan satu ritual ya. Itu yang disebut dengan Simchat Torah. Simchat itu sukacita. Torah ya sukacita. Jadi sukacita Torah. Sukacita Torah. Nah, jadi waktu kita melakukan Simchat Torah itu memang kelihatan emosionalnya. Kita melompat-lompat, berkeliling ya, kita berpegang tangan, menari-nari ya, menarinya dengan dalam bentuk lingkaran gitu ya. Itu semuanya emosional, dan itu bagus karena harus ada keselarasan antara jiwa kita yang terus belajar Torah pakai pikiran ya. Harus pakai pikiran, pakai otaknya dipakai gitu waktu belajar Torah. Jadi bukan nggak dipakai begitu, dipakai pikiran kita, dipakai pikiran yang paling jernih, yang paling murni itu dipakai, dan itu melelahkan sebetulnya. Nah, karena itu supaya kita membalans tubuh kita ini dikasih dikasih gerakan, menari dan sebagainya, sehingga dengan demikian ada keselarasan antara jiwa dengan tubuh. Dan itu merupakan wisdom atau hikmat dari orang-orang Yahudi, bahwa belajar Torah itu
tidak ringan, bahkan berat kita katakan, ya. Tapi kemudian sekali 1 tahun kita bersukacita, bersukaria, melompat-lompat, ya, menari-nari bersama dengan yang lain. Nanti juga bisa yang pria dengan pria, yang wanita dengan wanita, begitu ya. Lalu ada Torah di tengah, lalu ada bisa sambil melompat-lompat. Jadi semuanya itu menunjukkan bagaimana tubuh kita juga berpartisipasi dalam sukacita Torah. Nah, di sini satu hal ya, bahwa antara jiwa dengan tubuh itu di lingkungan orang Yahudi setelah kita belajar Torah itu saling melengkapi. Kita tidak mengatakan bahwa tubuh itu jahat. Bahwa sifat tubuh itu punya sifat kedagingan itu duniawi, betul, itu out ya. Tetapi tubuh itu per se itu tidak jahat karena Tuhan menciptakan tubuh kita. Jadi kita juga mesti bisa melatih tubuh kita supaya selaras dengan kecenderungan jiwa kita yang mau belajar Torah. Nah itu lalu karena itu mesti ada ungkapan sukacita yang melibatkan tubuh. Nah jadi ada 3 ekspresi di dalam simat Torah. Yang pertama sukacita ya. Sukacita melompat kegirangan dan menari dengan riang. Juga menyanyi. Itu sukacita. Jadi kita mau sukacita kita memang waktu kita mendapatkan pembukaan dari kebenaran Torah itu kita sukacita roh kita. Tapi sekarang kita juga mau kasih sukacita itu juga ada di badan kita gitu. Bahwa badan kita juga mau bersukacita. Jadi dengan begitu jiwa dan roh itu di dalam aspek dalam itu selaras dengan aspek luar. Ya jangan yang di dalamnya aja gitu yang mau rohani, yang ininya nggak usah harus dikurung atau tidak digubris, bukan begitu. Ini justru dilibatkan dengan sukacita untuk Torah, ya bukan sukacita yang lain, tapi ini untuk Torah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya perpaduan. Jadi dalam pola pikir orang Yahudi, tubuh dan jiwa itu dimaksudkan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk disandingkan sebagai mitra. Jadi tubuh kita adalah mitra atau partner bagi jiwa kita, roh kita. Ini perlu ya, karena ada yang paham gnostik. Gnostik itu menyanjung yang rohani dan menghina yang jasmani. Itu salah. Ada banyak kalangan Kristen yang begitu ya. Roh yang roh begitu ya. Tapi kemudian yang jasmani dia nggak peduli gitu ya. Tapi kemudian dia jatuh oleh hal yang jasmani. Nggak begitu. Jadi rohani itu perlu, dan kemudian kita juga tahu bahwa kita adalah manusia roh yang ada yang mempunyai badan, mempunyai tubuh. Jadi tubuh kita harus diselaraskan dengan tujuan-tujuan yang ada pada roh dan jiwa kita. Sehingga jadi selaras. Ya, dengan demikian maka kita menaruh tubuh kita itu sebagai mitra, sebagai partner dari jiwa kita. Nah, dengan demikian maka kita menjadi manusia yang utuh, yang kuat. Jadi kalau ini bahwa jiwa itu, roh dan jiwa kita itu memerlukan tubuh. Saya kasih ilustrasi begini. Kalau kita perlu berdoa ya, kita berdoa itu bergantung kepada Tuhan. Nah sekarang, apakah saudara dan saya bisa berdoa dengan baik, dengan intensitas yang sama waktu saudara sehat, tapi waktu itu saudara lagi sakit, saudara lagi flu lah kita bilang begitu. Kira-kira intensitas doa saudara waktu saudara nggak flu dengan yang saudara lagi flu, mana yang lebih bagus intensitasnya? Halo? Yang lagi sehat. Kalau lagi sehat ya, kalau saya berdoa untuk orang sakit misalnya gitu, kalau hari Rabu, saya bisa on fire. Kita ini ya, kita menangking on fire. Tapi waktu saya lagi flu, lagi sakit kepala, lagi demam, panas, mana bisa. Nah, itu artinya tubuh fisik kita itu
kita memerlukan tubuh fisik kita. Untuk pelayanan rohani pun kita perlu tubuh fisik kita. Jadi jangan pending tubuh fisik. Tuhan yang roh itu menciptakan manusia dengan tubuh. Jadi harus. Nah, pikiran itu ada di Simchat Torah. Pikiran itu ada di Simchat Torah bahwa waktu kita suka kepada Torah. Torah ini kan datangnya, huruf-huruf ini datang dari surga. Moses dapat itu dari surga, bahkan 10 firman itu ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Lalu yang lainnya Tuhan kasih ilham kepada dia, lalu dia tulis. Itu dari surga. Moses nggak pernah bisa pikir itu semuanya itu. Dia mesti diilhami oleh Ruach Kodes. Baru dia tulis, jadi dari surga. Ya, jadi, nah kemudian itu kita terima dalam pikiran kita, dalam roh kita, dalam jiwa kita. Nah, kemudian kita menaruh tubuh kita juga untuk mendukung sukacita itu dengan tubuh kita juga mengambil bagian dalam sukacita. Nah, itulah yang kita lakukan dalam perayaan Simchat Torah. Nah, bahwa di dalam manusia itu ada dua hal itu kita bisa lihat dari perkataan Adam ya. Oke, perkataan Adam. Adam itu dalam bahasa Ibrani-nya ada 3 huruf. Alef, Dalet, dan Mem ya, 3 huruf. Alef, Dalet itu D, Mem itu M. Jadi A, D, M. Itu tulisannya begitu, dibacanya Adam. Adam itu artinya juga manusia. Nah, kalau kita perhatikan 3 huruf ini, Adam, maka itu bisa dibagi 2. Yang pertama itu adalah Alef. Alef itu dari aluf yang merujuk kepada kerohanian. Jadi huruf Alef pada perkataan Adam itu merujuk bahwa dia mempunyai aspek rohani. Karena rohnya, Tuhan meniupkan nafas hidupnya kepada dia. Jadi ada aspek rohaninya dia. Dan itu aspek rohani itu menandakan keutamaan sifat dia sebagai ciptaan yang utama dan juga kesatuan. Seperti Tuhan itu satu, demikian juga manusia juga satu. Jadi ada keutuhan ya. Nah, huruf Alef itu nggak punya lafal. Jadi kalau huruf A di abjad Indonesia atau Greek itu kan ada ya, alfa gitu kan, ada ininya ya, A begitu ya. Tapi kalau di bahasa Ibrani tidak ada, dia nggak punya lafal. Tidak punya lafal. Dia hanya bisa dikasih lafal kalau dikasih nikut. Kalau tanpa nikut dia diem. Nggak ada suaranya. Apa artinya? Artinya bahwa huruf Alef mewakili jiwa ilahi di dalam diri manusia. Oke ya, itu Alef ya. Nah, sekarang kita lihat unsur yang kedua, Dam. DM-nya itu Dam. Dalam bahasa Ibrani ini terjemahan dari darah. Dam itu darah. Jadi Dam itu mewakili aspek jasmani manusia, jadi tubuh manusia. Jadi di sini kita bisa melihat A itu aspek rohani, sedangkan Dam itu aspek tubuh, darah. Jadi dua-duanya itu menjadi satu manusia yang utuh. Ya, jadi itu barangkali ilustrasi dari bahasa Ibrani. Tapi kita perlu lihat bahwa memang kita harus melatih tubuh kita untuk ada selaras dengan tujuan roh kita dan tujuan dalam jiwa kita. Ini dilihat oleh Rabi Saul. Rabi Saul dalam 1 Korintus 9 ayat 27 bilang begini. 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi dia harus menguasai tubuhnya. Supaya dalam tubuhnya itu lalu nggak selaras dengan rohnya, kemudian bahkan dia akhirnya ditolak. Oh, ini serius ya. Jadi kita harus melatih tubuh kita, dan bagaimana? Salah satu caranya adalah kita memberikan sukacita kepada tubuh kita sesuai dengan aspek rohani yang kita tuju. Yaitu kita mau belajar Torah, kita mau bersukacita dengan firman Tuhan. Jadi itu juga ya. Dan kemudian aspek yang ketiga dalam Simchat Torah adalah memberikan motivasi. Jadi tadi sudah diberitahu oleh Pak Penatua Frankie bahwa hari ini kita menyelesaikan Fesot HaBracha, itu para terakhir.
Kemudian sabat yang akan datang kita mulai dengan Bereshit, Parashat Bereshit ya. Nah, kita udah melakukan selesai ini, tapi waktu kita mau melakukan satu siklus baru dalam pembelajaran Torah, itu memerlukan energi. Memerlukan energi. Gimana kita bisa dapat energi itu? Kita bikin sukacita. Kita harus masuk itu dengan sukacita. Nah, ini dia ininya, momennya. Dalam Simchat Torah kita melakukan gerak tarian, kita bernyanyi, kita bersukacita, bersukaria seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan memerintahkan dalam hari raya Sukkot itu bersukaria, kita juga mau bersukaria dan jadi kalau bagaimana kalau kita mau bersukaria? Jadi saudara bilang, oh saya bersukacita. Oke, tapi kalau saudara tubuhmu diam saja begini. Kalau saudara bilang bersukacita, tapi saudara begini terus, begini ya. Duduknya begini, ngelihat ke bawah gitu ya. Saudara bersukacita nggak? Ya, nggak bisa sukacita. Jadi waktu saudara mau bersukacita, Tuhan perintah sukacita, oh aku mau bertepuk tangan, oh aku mau menari, aku mau melompat-lompat. Nah itu, jadi ekspresi itu lakukan pada Simchat Torah. Habis ini. Ya saya mau lihat ya, kecuali yang sakit pinggang ya jangan dulu lah. Yang sakit pinggang jangan, yang tulangnya udah mulai kesemutan janganlah gitu ya. Tapi yang masih kuat saudara bisa lakukan itu. Jadi saudara, kita bisa lihat bahwa ini sebetulnya Simchat Torah ini memberikan dorongan kepada kita, motivasi supaya kita semangat lagi belajar Torah. Ada amin Bapak Ibu? Amin ya. Jadi ketiga ekspresi itu, sukacita atau gembira, integrasi atau perpaduan antara jiwa dan tubuh, dan juga motivasi atau dorongan itu ada di dalam Simchat Torah dan kita mau melakukan itu. Jadi pengalaman ini jadi pengalaman rohani. Dan kita menikmati ya, kita menikmati hal ini dari tahun ke tahun, dan biar ini memberikan dorongan, keharmonisan, ada kesatuan harmonis antara jiwa kita dengan tubuh kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya, oke, kita bisa lihat ini ya. Saya baca ayatnya aja bahwa Torah itu, Torah ini yang dimaksud oleh Rabbi Saul waktu dia menulis kepada Timotius. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16-17 bilang begini. Segala tulisan yang diilhamkan Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Elohim diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, karena itu kita bersukacita atas Torah. Jadi waktu Rasul Paulus menulis ini kepada Timotius itu abad pertama, dia bilang segala tulisan yang diilhamkan Elohim itu yang mana ya? Torah. Belum ada ya. Paulus itu menurut sejarah gereja gitu, tokoh-tokoh gereja, dia mati, dia dihukum mati oleh Nero kira-kira tahun 63. Pada waktu itu, ya, Injil itu barangkali belum ada yang ditulis Injil pada waktu itu. Kalaupun ada, itu dia ditulisnya di mana dan apakah sudah menyebar kepada Timotius yang tempatnya di luar Israel. Ya, dia di Asia Kecil. Jadi waktu dia katakan segala tulisan yang diilhamkan Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, itu adalah Torah. Pasti itu Torah, yang termasuk Torah. Jadi kita sekarang sedang bersukacita terhadap Torah. Jadi ini pas ya, bahwa kenapa kita bersukacita? Karena melalui ini dari surga, dia mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga kita diperlengkapi dalam segala perbuatan baik untuk menjadi kesaksian bagi Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kemuliaan namanya. Amin ya. Nah, karena tadi udah dibilang pesawat Hebraha, saya masih 3 menit lagi ya.
3 menit ini. Jadi ini peserta Braha, ini apa namanya? Ini formalnya saya mesti tutup ini. Kalau enggak kan nggak bisa ditutup ya. Jadi saya baca aja ya. Saya baca, kemudian saya kasih ini sambil baca komen-komen kecil gitu ya. Tapi nggak akan lama. Oke, kita coba buka Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 9 ya. Saya baca ya. Ini sebagai parasa terakhir dari Torah. Ulangan 34 ayat 1. Kemudian naiklah Mose dari daratan Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke puncak Pisga yang di tantangan Jericho. Lalu Adonai memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, seluruh Efraim, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negev, lembah Yordan, lembah Jericho, kota pohon korma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Adonai kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Ya, ini satu hal yang luar biasa yang kita bisa lihat di sini, bahwa itu semua itu ada di Israel sekarang dan itu diberikan kepada Israel. Kemudian yang juga satu yang luar biasa di sini, bahwa Mose sudah memimpin Israel 40 tahun, tapi dia sendiri nggak bisa masuk ke tanah itu. Jadi masuk ke tanah perjanjian itu anugerah, itu perkenan Tuhan, itu luar biasa. Kalau kita bisa masuk hari ini, kita bisa masuk, itu luar biasa, itu hal yang luar biasa. Mose aja nggak bisa masuk gitu loh. Ya, jadi kita sangat bersyukur. Dan waktu saya baca yang begini, saya bilang nanti pada waktu kerajaan Mesianik, kerajaan Mesias 1000 tahun di bumi ini, maka orang-orang yang tidak diperkenan oleh Tuhan, yang memang tidak diberikan di situ oleh Tuhan, ya misalnya Arab, Palestina, Hamas atau Jihad Islami atau siapapun yang ada di tanah itu, mereka akan mental. Semuanya akan terlempar keluar dari tanah itu, karena memang bukan mereka yang mendapatkan tanah itu dari Adonai Elohim. Itu dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun, kerajaan Mesias 1000 tahun. Ya, kemudian ayat 5, lalu matilah Mose, hamba Adonai itu. Ini luar biasa ya. Mose, hamba Adonai. Jadi kalau dia mati, dia hamba Adonai. Ya, ini itu kehormatan yang luar biasa ya. Dia ditulis seperti itu. Dan dikuburnya di situ, di satu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Jadi nggak ada yang tahu. Jadi misalnya kalau di sini, di sana dikatakan, oh ini kuburannya Mose, di medsos saya baca ini kuburannya Mose menurut tradisi padang pasir. Saudara percaya nggak? Begini ya, nggak ada ya, nggak ada. Jadi itu perlunya kita belajar Torah. Torah ini bilang tidak ada yang tahu. Dan bukan hanya dengar, saudara lihat, baca. Yang barusan saya omong tuh dibaca gitu ya. Jadi saya baca ini bukan supaya saudara dengar, tapi saudara juga lihat. Oke ya, kemudian tidak tahu ini. Mose berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Luar biasa. Dia bukan orang udah udah nafas pakai selang atau segala macam, enggak, dia enggak pakai yang begituan. Enggak ada yang begitu ya. Jadi luar biasa ini ya. Ini luar biasa ya, ini anugerah Tuhan. Ayat 8, orang Israel menangisi Mose di dataran Moab 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Mose itu. 30 hari itu disebut, ada istilahnya selosim kalau nggak salah, atau ya pokoknya ada 30 hari itu berduka ya. Orang Yahudi sampai sekarang masih ada yang begitu. Untuk siapapun juga, untuk keluarga. Yang terakhir, ayat terakhir, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh hikmat. Ini roh hikmat ini hokmah, sebab Mose telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Adonai kepada Mose. Coba perhatikan, muncul pemimpin baru namanya Yosua bin Nun. Satu
dan dikasih ininya, kualifikasinya, penuh dengan roh hikmat, penuh dengan hokmah, hokmah ya. Nah, jadi saya percaya bahwa tokoh-tokoh dalam istilahnya perjanjian lama atau Mose itu orang-orang yang penuh dengan roh. Ya, ini salah satu ayatnya. Ya, jadi bagaimana dia nggak bisa penuh dengan roh kalau tulisannya itu jadi kitab suci gitu. Mose itu 5 bukunya itu jadi kitab suci. Bagaimana katanya bahwa kitab suci ini diilhamkan oleh Roh Kudus sementara Mose tidak dianggap tidak penuh roh. Siapa bilang? Dari siapa yang punya anggapan begitu? Dia mesti penuh dengan roh. Kenapa tulisannya itu jadi kitab suci dipakai oleh ratusan ribuan generasi orang seluruh dunia. Jadi bagaimana? Itu pasti dari Tuhan dan dia penuh dengan roh. Dan kalau kita juga penuh dengan roh, maka kita searah dengan apa yang juga Tuhan berikan kepada para nabi, para rasul, para hamba-Nya dan semua anak-anaknya. Amin. Hasak, Fenit Hasek. Kuatlah, kiranya kita dikuatkan. Amin.